nih ya, karena ikutan ibadah online bareng kita loh anak-anak juga. Tapi kan hari ini ada. Ya sih, puji Tuhan ya. Jadi ya, sebelum kita mulai ibadah, aku mau sedikit curcol sama kamu. Boleh? Aku tuh ya kangen banget deh. Ingin banget ketemu sama adik-adik tuh yang ada di rumah. Dia bisa ibadah bareng, ketemu sama mereka. Udah lama banget ya. Udah lama banget juga. Hampir 2 tahun kita nggak ibadah online, nggak ketemu muka sama kali Iya, ya. benar. Mereka kan bisa cium. Nggak boleh ya. Baik, kita berdoa ya kali ya, semoga tahun depan Kan kita bisa kembali offline, kita ketemu muka. Tapi tetap jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Baik kali ya, kita akan mulai beribadah ya. Yuk, Udah siap belum kali ya? siap Siap. dong. Ada yang di rumah siap. Jadi semuanya balik berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Jangan lupa colek adiknya, kakaknya yang masih pada duduk. Papa mamanya juga boleh colek ya. Jadi kita mulai ibadah kita, tapi sebelum kita berdoa dulu ya. Mata dan kita katakan. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk hari yang indah ini yang Engkau sudah ciptakan bagi kami semua. Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu sebagai balas kasih kami kepada Engkau yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, jaga kami, lindungi kami, dan hadirlah dalam setiap ibadah kami. Kami memuji, kami membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun kami berada, anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kalian ini ya berapa ya? Kita nyanyi suatu lagu yang membawa kemenangan, berarti bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita kemenangan. Berarti kecil-kecil udah malam kemenangan ya kalian ya? Bisa. Oh iya. Oke, semuanya tak berdiri, jangan ada yang duduk. Ya, colek adiknya, kakaknya yang duduk, suruh berdiri. Mama papanya ada di rumah, soalnya juga Boleh. boleh. Oke, mari kita doa pujian. Aku pahlawan. Aku pahlawan kecil.
firman Tuhan. Yuk semuanya sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita akan pujian firman Tuhan kudengar. Halo adik-adik, puji Tuhan. Kita tadi sudah sama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siap belum? Kalau kalian sudah siap, kalian duduk yang manis, lalu kalian perhatikan apa yang akan kakak sampaikan. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, kakak mau tanya nih sama kalian. Siapa di antara kalian yang pernah diganggu, diejek, atau bahkan diancam sama teman-teman kalian yang nakal? Ada? Apa yang biasanya kalian lakukan kalau kalian diganggu, diejek, atau diancam sama teman-teman kalian yang nakal? Misalnya, kalau nggak kasih contekan, nanti saya pukul kamu. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian diam saja lalu nangis? Atau kalian lari terus sembunyi? Atau kalian melapor kepada guru dan memberitahu orang tua kalian? Ya, respon kita bisa bermacam-macam ya. Satu sama lain pasti berbeda. Tetapi kalau keadaannya sudah sangat membahayakan, kita harus memberitahu kepada guru dan orang tua kita supaya mereka dapat menolong kita. Selain itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seperti cerita firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Tentang bagaimana seorang Raja Yehuda ketika dia diancam, ya, dia diejek, dia dihina, kemudian dia diancam. Dia datang kepada Tuhan melalui doanya, memohon pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa dia? Dia adalah Raja Hizkia. Judul cerita firman Tuhan hari ini tentang Raja Hizkia dan ejekan orang-orang Asyur. Ceritanya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan 19. Raja Hizkia adalah raja ke-13 di kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Tentu kalian masih ingat ya cerita tentang raja-raja yang baik dari kerajaan Yehuda. Ada Raja Yosafat, ada Raja Yoas. Nah, Raja Hizkia ini keturunan dari mereka.
Dan Raja Hizkia adalah raja yang baik, sama seperti mereka. Berbeda dengan Raja Asa ayahnya. Raja Asa ayahnya adalah raja yang jahat. Tetapi Raja Hizkia tidak mengikuti jejak ayahnya. Kalian masih ingat ya, kenapa raja-raja Israel, baik yang di utara dan di selatan, dikatakan raja yang baik atau raja yang jahat? Raja yang baik adalah karena mereka percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Lalu sebaliknya, raja yang jahat adalah raja-raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah lain. Mereka melanggar perintah Tuhan. Adik-adik, sebagai raja yang baik, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ia menghancurkan tugu-tugu berhala. Ia juga menebang tiang-tiang berhala. Dan Raja Hizkia juga menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Nabi Musa. Loh, kenapa dihancurin? Karena sampai saat itu orang-orang Israel di kerajaan Yehuda masih memberikan korban bakar kepada ular tembaga. Dan itu tidak benar di mata Tuhan. Nah adik-adik, karena kepercayaan, ketaatan, dan kesetiaan Raja Hizkia kepada Tuhan, Tuhan pun menyertai dia. Kemanapun Raja Hizkia pergi berperang, ia selalu menang. Bahkan ia memberontak dari Raja Asyur. Tidak lagi takluk kepada Raja Asyur. Raja yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa saat itu. Keadaan yang sangat berbeda dari Raja Hosea. Raja di kerajaan Israel Utara. Karena Raja Hosea dan rakyatnya telah meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan orang-orang Asyur menyerang mereka. Orang-orang Asyur itu menghancurkan kerajaan Israel Utara dan menawan penduduknya. Wah, pasti keadaan yang sangat susah dan menakutkan bagi orang-orang Israel di kerajaan Israel Utara saat itu. Tetapi puji Tuhan, Raja Hizkia tidak mengalami hal itu. Namun adik-adik, pada tahun ke-14 pemerintahan Raja Hizkia, Raja Asyur yang saat itu namanya adalah Sanherib, menyerang dan merebut kota-kota berkubu di Yehuda. Lalu Raja Hizkia mengirim utusan kepada Raja Asyur, menyampaikan pesan kalau ia akan memberikan apa saja yang diminta oleh Raja Asyur, asalkan mereka, orang-orang Asyur itu pergi dari Yehuda. Kemudian Raja Asyur meminta 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Wah adik-adik, zaman itu talenta itu adalah jumlah yang besar. Sehingga Raja Hizkia untuk bisa membayar kepada Raja Asyur, dia harus mengeluarkan semua perak yang ada di istana dan bahkan di bait Allah. Ia bahkan mengambil emas yang melapisi pintu-pintu bait Allah, lalu memberikannya kepada Raja Asyur. Kemudian Raja Asyur mengirim 3 orang utusannya untuk menemui Raja Hizkia. Dan ketiga utusan Raja Asyur ini menemui 3 pegawai Raja Hizkia. Mereka ingin menyampaikan pesan kepada Raja Hizkia yang isinya mengejek dan menghina Raja Hizkia dan orang-orang Israel di kerajaan Yehuda karena percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah akan menolong mereka dari tangan Raja Asyur. Mendengar itu, ketiga pegawai Raja Hizkia meminta kepada ketiga utusan Raja Asyur itu untuk berbicara dalam
bahasa Aram karena mereka mengerti. Tapi kenapa ya? Ketiga pegawai Raja Hizkia ini meminta ketiga utusan Raja Asyur itu untuk berbicara dalam bahasa Aram. Karena mereka tidak mau orang-orang Israel yang ada atau tinggal di situ mendengar perkataan dari ketiga orang Asyur itu. Tapi sayangnya adik-adik, ketiga utusan Raja Asyur itu menolaknya. Mereka tetap berbicara dalam bahasa Ibrani, bahasanya orang Israel saat itu. Ya adik-adik. Dan bahkan mereka berbicara dengan suara yang semakin keras, yang terus menghina Raja Hizkia dan orang-orang Israel. Mereka bahkan menantang Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel. Mereka berkata, jangan kalian percaya sama Raja Hizkia. Jangan kalian dengarkan permintaan Hizkia yang mau kalian untuk percaya kepada Tuhan kalian. Bahwa Tuhan kalian mampu menolong kalian dari tangan Raja Asyur. Apakah kalian tidak tahu? Kalau sudah banyak bangsa yang ditaklukkan oleh Raja Asyur. Dan tidak ada satupun Allah dari bangsa-bangsa itu yang mampu melepaskan bangsa itu dari tangan Raja Asyur. Wah adik-adik, benar-benar sombong sekali ya ketiga utusan Raja Asyur itu dan Raja Asyur itu sendiri. Mereka menghina, mereka mengejek, bahkan mereka menantang Allah orang Israel. Tetapi apakah benar yang mereka katakan? Bahwa Allah orang Israel tidak mampu menyelamatkan Israel dari genggaman tangan Raja Asyur? Adik-adik, ketika Raja Hizkia mendengar hal itu, ia sangat sedih. Ia segera mengoyakkan pakaiannya, lalu ia mengenakan pakaian berkabung. Pakaian orang yang sangat berduka. Lalu ia pergi ke bait Allah. Ia lalu menyuruh ketiga pegawainya tadi untuk menemui Nabi Yesaya. Ia ingin tahu apa firman yang akan Tuhan sampaikan kepadanya. Lalu Nabi Yesaya berkata, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan adalah, jangan kamu takut dengan perkataan yang diucapkan oleh para budak Raja Asyur itu. Ya, Raja Hizkia tenang. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian, Raja Asyur kembali mengirimkan pesan. Ya, dan pesannya sama, yang isinya mengejek, menghina, menantang Allah Israel. Wah, Raja Hizkia sangat sedih. Ia lalu pergi ke bait Allah dan ia membentangkan gulungan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia, ia datang kepada Tuhan, membawa semua kesulitan yang ia hadapi saat itu di hadapan Tuhan. Ia percaya kalau Allah yang ia sembah, sungguh-sungguh Allah, Allah yang sesungguhnya, Allah yang hidup dan berkuasa. Ia percaya kalau Tuhan yang ia sembah mampu menolongnya. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan oleh Raja Asyur. Menurut Raja Hizkia, para Allah yang bangsa-bangsa sudah ditaklukkan oleh Raja Asyur itu adalah Allah yang mati, Allah yang tidak hidup. Karena para Allah itu buatan tangan manusia dari batu dan dari kayu. Tidak heran kalau bisa dibinasakan. Tetapi Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar dan menjawab doa Raja Hizkia. Lalu Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Raja Hizkia melalui Nabi Yesaya. Tuhan bilang, jangan takut. Sebab Raja Asyur itu tidak akan masuk ke dalam kota Yerusalem. Ia tidak akan menyerang. Karena ia akan kembali pulang ke negerinya melalui jalan di mana ia datang.
dan ia akan mati di negerinya. Mengapa begitu? Karena Tuhan bilang adik-adik, Tuhan sendiri yang akan menjagai, melindungi kota Yerusalem, dan ia sendiri yang akan menyelamatkan orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem. Lalu adik-adik, malam itu juga Tuhan mengutus malaikatnya dan membinasakan 185.000 tentara Asyur. Sehingga waktu pagi-pagi Raja Asyur bangun, ia melihat di perkemahan itu bahwa semua tentaranya sudah binasa, sudah mati menjadi mayat, menjadi bangkai. Melihat itu, ia langsung pergi pulang ke negerinya di Niniwe melalui jalan di mana ia datang. Dan ketika ia sampai di negerinya, ia masuk, ia pergi ke kuil di mana ia menyembah dewanya, Allahnya. Di sana anak-anaknya membunuh dia. Semua terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Puji Tuhan adik-adik. Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya. Ia telah menolong Raja Hizkia dan orang-orang Israel di kerajaan Yehuda. Tetapi kenapa Tuhan mau menolong Raja Hizkia? Adik-adik tahu? Karena meskipun Raja Hizkia diejek iman percayanya, meskipun Tuhan yang ia sembah dihina, Raja Hizkia tetap percaya kepada Tuhan. Ia bahkan datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan iman percaya yang sungguh, bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan karena imannya, rasa percayanya yang teguh kepada Tuhan itu, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Tuhan menolong Raja Hizkia, menolong rakyatnya, menyelamatkan mereka dari genggaman tangan Raja Asyur. Tuhan telah menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Ia tidak pernah membiarkan namanya dihina. Dan ia tidak pernah membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya dipermalukan. Puji nama Tuhan adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Supaya kita menjadi seperti Raja Hizkia. Yang memiliki iman percaya yang teguh kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Meskipun kita dihina. Iman kita dihina. Karena kita beribadah kepada Tuhan. Atau mungkin karena Tuhan yang kita sembah dihina. Tetapi ingat adik-adik, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan hati yang sungguh, dengan iman percaya yang teguh. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik mau percaya, selalu percaya kepada Tuhan? Kalau adik-adik mau, mari kita berdoa. Kita mohon Tuhan memampukan kita untuk selalu percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa adik-adik, ada ayat hafalan ya, yang terdapat di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Bunyinya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji nama Tuhan adik-adik. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah Tuhan permalukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sungguh hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak akan membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Kau mau tolong kami melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, memampukan kami untuk selalu percaya kepada Tuhan di dalam setiap keadaan yang kami alami. Dan biarlah Tuhan,
Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, baik anak-anak, baik orang tua, maupun semua guru-guru yang ada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.